Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dari Prodi D3 Gizi semester 3. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai program promosi kesehatan dalam upaya pencegahan diare pada anak dan juga orang dewasa. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kalian harus tahu dulu nih, apa sih diare itu? Menurut Kemenkes tahun 2011, diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar, biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Ada beberapa perilaku yang dapat meningkatkan resiko terjadinya diare pada balita, yaitu menurut Kemenkes tahun 2011, tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 bulan pertama pada kehidupan, menggunakan botol susu. Penggunaan botol susu ini memudahkan pencemaran oleh kuman karena botol susah untuk dibersihkan. Menggunakan air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan sesudah buang air besar dan sesudah membuang tinja anak atau sebelum makan dan menyuapi anak. Tidak membuang tinja dengan benar. Penyebab timbulnya penyakit diare yaitu terkontaminasinya bakteri jahat ke dalam bahan makanan maupun benda sekitar dan secara tidak langsung masuk ke dalam mulut manusia. Penyebab lainnya yaitu konsumsi makanan yang kurang sehat, seperti makanan yang sudah basi, kotor, dan makanan mentah. Pada balita, penyebab diare dapat terjadi karena mainan yang dapat masuk ke mulut. Selain itu, diare juga disebabkan karena anak-anak suka jajan sembarangan di pinggir jalan dan tidak membiasakan mencuci tangan sebelum makan juga menjadi salah satu penyebab diare. Menurut Kemenkes tahun 2011 mengklasifikasikan jenis diare menjadi 3, yaitu yang pertama diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari atau umumnya kurang dari 7 hari. Yang kedua ada disentri, yaitu diare yang disertai darah dalam tinjanya. Yang ketiga yaitu diare kronis yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Menurut Dewi tahun 2010, tanda atau gejala anak yang mengalami diare yaitu cengeng, rewel, gelisah, suhu meningkat, nafsu makan menurun, feses cair dan berlendir, kadang juga disertai darah, anus lecet, dehidrasi, berat badan cepat menurun, mata dan ubun-ubun cekung, serta selaput lendir mulut dan kulit menjadi kering. Cara mencegah penyakit diare: biasakanlah mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih setiap sebelum dan sesudah mengolah makanan. Selalu membiasakan mencuci sayuran dan buah sebelum dikonsumsi atau dimasak. Konsumsi makanan dengan nutrisi yang cukup dan biasakanlah berperilaku hidup bersih dan sehat. Pencegahan diare menurut Pedoman Tata Laksana Diare Kemenkes RI tahun 2015. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif diberikan pada umur 0-6 bulan. ASI ini memberikan perlindungan terhadap diare pada bayi yang baru lahir. Kolostrum mengandung zat antibodi yang berguna bagi daya tahan tubuh bayi. Pemberian ASI eksklusif mempunyai daya lindung 4 kali lebih besar terhadap diare daripada pemberian ASI yang disertai dengan susu botol. Yang kedua, pemberian makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI diberikan setelah bayi usia 4-6 bulan. Berikan makanan yang bergizi, bersih, dan aman untuk mulai menyapi. Yang ketiga, menggunakan air bersih yang cukup. Sebagian besar kuman penyebab diare ditularkan melalui jalur oral. Mereka dapat ditularkan dengan memasukkan ke dalam mulut cairan atau benda yang tercemar dengan tinja, misalnya air minum ataupun jari-jari tangan. Masyarakat yang memiliki penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai resiko menderita penyakit diare lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Sumber air bersih yaitu air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Mengambil dan menyimpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup. Memelihara atau menjaga sumber air dari pencemaran oleh binatang, anak-anak, dan sumber pengotoran. Misalnya jarak antar sumber air minum dengan sumber pengotoran seperti septic tank, tempat pembuangan sampah, dan air limbah itu lebih dari 10 meter. Minum menggunakan air yang direbus dan mencuci semua peralatan masak dan makan dengan air yang bersih dan cukup. Yang keempat, mencuci tangan. Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan,
sebelum menyuapi makanan anak dan sebelum makan mempunyai dampak dalam kejadian diare. Yang kelima, kebersihan jamban, toilet, dan pembuangan tinja yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Tidak mengotori permukaan tanah di sekitarnya, tidak mengotori air di permukaan di sekitarnya, tidak mengotori air dalam tanah di sekitarnya. Kotoran tidak boleh terbuka sehingga dapat dipakai tempat lalat bertelur atau perkembangbiakan vektor penyakit lainnya. Tidak menimbulkan bau, mudah dipelihara. Dan yang keenam, membuang tinja bayi dengan benar. Tinja penderita atau orang yang sehat mengandung kuman. Bila mengeluarkan tinja akan mencemari lingkungan, terutama air. Untuk itu sebaiknya membuang tinja, terutama tinja bayi, di jamban. Yang terakhir yaitu imunisasi sesuai usia bayi. Balita yang telah mendapatkan status imunisasi yang lengkap dapat mencegah timbulnya penyakit. Penyakit diare sering timbul menyertai campak, sehingga pemberian imunisasi campak juga dapat mencegah diare. Oleh karena itu, beri anak imunisasi campak segera setelah berumur 9 bulan. Cara mengatasi diare: yang pertama, minum air putih. Penderita diare dianjurkan untuk memperbanyak minum agar tubuh tetap terhidrasi. Hindari mengonsumsi minuman elektrolit yang banyak dijual di pasaran, karena minuman tersebut mengandung banyak gula yang justru dapat memperparah diare. Selain itu, hindari minum minuman berkafein seperti teh, kopi, alkohol, dan minuman bersoda. Yang kedua, perbanyak konsumsi serat larut. Penderita dianjurkan untuk memperbanyak makan makanan yang mengandung serat larut, seperti gandum, beras merah, kacang polong, apel, dan jeruk. Makanan mengandung serat larut dapat bergerak lebih lambat di saluran pencernaan yang mampu mengikat diare, serta membuat kotoran buang air besar menjadi lebih padat. Yang ketiga, sering makan namun dengan porsi kecil. Usahakan makan sebanyak 5-6 porsi kecil dalam sehari. Pilih menu kentang tumbuk atau nasi dengan tambahan protein sehat tanpa lemak seperti telur, ayam, atau ikan. Tambahkan juga sayuran yang dimasak hingga matang. Perubahan pola makan ini memudahkan pencernaan yang sedang berada dalam kondisi tidak optimal. Yang keempat, konsumsi probiotik. Penderita juga disarankan mengonsumsi probiotik yang dikenal dapat mengatasi gangguan pencernaan, infeksi, hingga efek samping obat tertentu. Beberapa makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt, kefir, tahu, tempe, dan masih banyak lagi. Yang kelima, hindari asupan penyebab diare. Hindari makanan penyebab diare seperti makanan pedas, makanan terlalu asam, susu dan produk susu bagi orang yang alergi laktosa, makanan berlemak tinggi, gorengan, makanan cepat saji, makanan dengan pemanis buatan.